Baik, pertama-tama terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada kesempatan ini. Sebelumnya selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Baik, pada kesempatan kali ini pertama-tama juga patut kita puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkatnya kita semua dapat kembali berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kumpulnya kita di tempat ini guna untuk menyaksikan seminar proposal dari teman kita Rili. Mungkin waktu selanjutnya saya berikan kepada saudari Rili. Itu so. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Rilin Giri, NIM 180303 189, semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kesempatan ini saya akan memaparkan tentang proposal saya, dan judul yang saya pilih untuk saya teliti ialah upaya pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Studi kasus yang saya teliti RT 11 RW 03 Kelurahan Lesiana, Kecamatan Kelapa Lima. Baik. Manusia adalah makhluk sosial yang pada dasarnya tidak dapat hidup sendiri, sehingga membutuhkan orang lain untuk saling menopang, membantu, dan bekerja sama untuk kelangsungan hidup ke depan. Karena itu, manusia haruslah saling berinteraksi satu sama lain. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis. Terbentuknya suatu hubungan karena adanya rasa saling mencintai dan dicintai satu sama lain. Pernikahan adalah proses awal di mana menyatukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bersatu dalam sebuah ikatan yaitu pernikahan. Pernikahan itu sendiri tidak saja hanya untuk direncanakan secara tiba-tiba, namun telah dilewati dengan proses-proses yang panjang, sehingga mencapai puncak pernikahan yang akan membentuk sebuah keluarga kecil. Kata keluarga memiliki arti dalam bahasa Sanskerta yaitu kula dan warga. Kula yang artinya anggota kelompok atau kelompok kerabat. Keluarga adalah suatu unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa anggota lainnya yang hidup bersama di suatu tempat dan saling berinteraksi satu sama lain atau dalam keadaan saling ketergantungan. Di dalam keluarga ada seorang ayah, ibu, dan anak-anak yang dimana dalam keluarga tersebut selalu ada kasih sayang yang terwujud dan adanya sebuah rasa tanggung jawab antara anggota keluarga. Di dalam keluarga terdapat dua atau lebih pribadi yang bergabung karena hubungan darah, hubungan pernikahan atau pengangkatan. Di hidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan. Keluarga juga bisa dikatakan sebagai suatu kelompok yang memiliki peran dan fungsinya untuk menjaga dan merawat keluarga tersebut sehingga tetap terjaga dan terlestari. Suami istri dalam keluarga mempunyai peranan yang besar untuk menciptakan atau mewujudkan keharmonisan. Peran seorang ayah untuk mencari nafkah, seorang ibu untuk mengurus anak-anak dan suami, dan peran seorang anak adalah membantu ayah dan ibu dalam rumah tangga tersebut. Karena itu, jika dalam rumah tangga tersebut hanya ada seorang ayah dan ibu, maka rumah tangga tersebut tidak memiliki fungsi dan peran yang tercapai. Apabila peran dan fungsi suami maupun istri dilaksanakan dengan baik atau tidak baik, maka akan dapat
berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap suasana keluarga, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap keharmonisan dalam keluarga. Dalam sebuah keluarga yang sangat diharapkan oleh pasangan suami istri adalah kehadiran keturunan. Karena dengan adanya keturunan, maka pasangan suami istri akan merasakan keharmonisan keluarga yang lebih. Pembentukan keharmonisan dalam keluarga tidak berarti hanya pembentukan keluarga yang harmonis antara suami dan istri, tetapi di dalamnya mencakup segala hal yang berhubungan dengan kesejahteraannya dan ketentraman keluarganya. Dua pribadi yang dipersatukan dalam suatu wadah keluarga wajib menjaga keutuhan cinta dan pengertian di antara mereka berdua. Pada kenyataannya, di dalam kehidupan suatu keluarga, untuk menjaga keutuhan cinta dan pengertian di antara mereka yang mengalami hambatan dan rintangan, akhirnya masing-masing pribadi di dalam keluarga tersebut tidak dapat menahan diri lagi dan percecokan yang hebat akhirnya terjadi. Salah satu yang sering terjadi dianggap menjadi suatu rintangan dan masalah dalam keluarga yaitu tidak atau belum memiliki keturunan. Karena stigma yang berkembang di masyarakat menyatakan bahwa sebuah keluarga yang ideal yaitu adanya suami, istri, dan anak. Sebagaimana fungsi keluarga yaitu melahirkan seorang anak dalam rangka menjaga keberlangsungan sebuah keturunan. Anak memang buah hati yang selalu dinanti, permata jiwa yang senantiasa didamba kehadirannya. Rumah tangga tak lengkap tanpa kehadirannya. Karenanya, anak adalah hal yang senantiasa didamba pasangan suami istri. Kehadiran anak akan menjadi sumber motivasi dan inspirasi sebagai seberkas cahaya yang akan menjadikan rumah tangga tersebut bebas dari kehampaan dan kesepian. Hanya saja pada kenyataannya tidak semua pasangan suami istri dikaruniai kehadiran anak. Banyak pasangan suami istri yang menerima kenyataan pahit di mana mereka tidak memiliki anak karena berbagai sebab. Namun kondisi tersebut tidak membuat hilangnya rasa cinta kasih sayang maupun keharmonisan yang terjalin di antara mereka. Ketidakhadiran anak dalam keluarga mengakibatkan kesunyian pasangan suami istri dalam rumah tangga. Karena kehadiran seorang anak dalam keluarga menjadi harapan yang cukup besar bagi pasangan yang sudah menikah. Oleh karena itu, pasangan yang sudah berumah tangga berusaha untuk memiliki anak karena anak dipandang sebagai hal penting dalam berkeluarga. Nilai anak bagi keluarga atau orang tua dalam kehidupan sehari-hari dapat diketahui antara lain dari adanya kenyataan bahwa anak menjadi tempat orang tua mencurahkan kasih sayang, anak merupakan sumber kebahagiaan keluarga, anak sering dijadikan pertimbangan suami istri untuk membatalkan keinginan bercerai, dan juga menjadi tempat orang tua menggantungkan berbagai harapan. Pengamatan penelitian tentang pasangan yang tidak memiliki keturunan di kalangan rumah tangga, di mana ada pasangan yang belum dikarunia anak, namun masih tetap mempertahankan keharmonisan rumah tangganya. Sehingga dari penjelasan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang judul upaya pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga di RT 11 RW 03 Kelurahan Lesiana, Kecamatan Kelapa Lima. Demikian pemaparan proposal yang saya bawakan. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari kita yang telah memaparkan materi seminarnya. Kita semua juga sebagai peserta di sini telah mendengarkan pemaparan materi dari saudari kita Rili. Untuk itu waktu selanjutnya saya di sini akan membuka sesi tanya jawab. Tapi di sesi tanya jawab ini ada dua sesi, yaitu sesi pertama akan dibuka dengan
satu orang penanya. Langsung saja saya berikan. Baik, terima kasih pada moderator. Pertanyaan saya, kenapa Sabari memilih judul penelitian ini untuk diteliti nantinya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung juga kita berikan waktu selanjutnya kepada saudari Rili sebagai pemateri untuk menjawab pertanyaan dari penanya. Baik, terima kasih kesempatan dari moderator. Pertanyaannya, mengapa peneliti mengambil judul penelitian ini? Baik, terima kasih. Saya sebagai peneliti mengambil judul penelitian ini karena saya sangat tertarik dengan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Terlebih khususnya yang saya ambil yaitu upaya pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangganya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Rili. Selanjutnya saya buka sesi kedua sekaligus penutup dari sesi tanya jawab kita. Waktu selanjutnya saya berikan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya, teori apa saja yang Anda gunakan dalam metode penelitian ini? Mungkin langsung dijawab saja. Baik, terima kasih. Teori yang saya pilih untuk membantu proposal saya yaitu teori fungsionalis, di mana tentang teori agil, yaitu yang pertama adaptation. Setiap sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Secara umum, hal ini menyangkut kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan hidupnya. Ini penjelasan tentang teori agil. Goal teman, setiap sistem harus memiliki satu alat untuk memobilisasi sumbernya supaya dapat mencapai tujuan-tujuannya dan dengan demikian mencapai gratifikasi. Yang berikut, integration. Setiap sistem harus mempertahankan koordinasi internal dan dari bagian-bagiannya dalam membangun cara-cara yang berpautan dengan deviasi atau dengan kata lain harus mempertahankan kesatuannya. Yang berikut, latensis. Setiap sistem pasti akan mempertahankan fungsinya sedapat mungkin dan dalam keadaan seimbang. Inilah teori yang saya pakai untuk membantu proposal saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Rili yang telah menjawab pertanyaan pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua. Karena kedua sesi tanya jawab sudah selesai, untuk menutup kegiatan pemaparan materi seminar proposal kita pada hari ini, kita berikan aplaus kepada saudara kita. Sekian dan terima kasih.